doakan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa dalam perlindungannya. Alhamdulillah, Ibu semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita ada kajian fikih muamalah, insya Allah, mana kita sudah memasuki juga bab insya Allah bagi para pengusaha juga ya, insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, reminder ke Bapak Ibu semuanya, malam ini kita ikhtiarkan untuk belajar ilmu syar'i yang dimana kita sudah aktivitas dunia dan kita kisahkan untuk investasi akhirat kita yaitu belajar ilmu syar'i. Baik, untuk dan tempat dan waktu dipersilakan. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya mu'allim Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhim Sulaimana fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin yang musliman dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melayakan kita semua untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan bahasan kita tentang arkanus shalah. Qala al-mu'allif rahimahullahu nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa arkanus sholati thamaniyata asyara ruknan. Pasal tentang rukun-rukun salat, ada 18 rukun. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salat adalah ibadah, ya, ibadatun maksusah fi zamanin maksus wa fi, ya, makan maksus. Sebagian dikatakan aqwalun wa af'alun maksus, ya, fi zamanin maksus, muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Bahwa salat adalah perkataan dan perbuatan yang khusus di waktu yang khusus, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, tutup dengan salam. Kekhususan inilah yang kemudian, ya, dijelaskan dalam bentuk syarat-syarat dan juga khususnya rukun-rukun. Ya, khususnya rukun-rukun, karena rukun-rukun ini adalah af'alus shalah wa aqwalus shalah. Aqwalus shalah wa af'alus shalah, itulah rukun. Mulai dari niat, ya, nanti ada takbiratul ihram, itu berarti aqwal dan af'al. Ya, termasuk niat, baca Al-Fatihah berarti aqwal. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan salat, apa yang dimaksud dengan rukun, yaitu adalah aqwal wa af'alus shalah. Itu adalah perkataan dan perbuatan dalam salat. Perkataan dan perbuatan dalam salat ini, ya, ada yang terkategori disebut sebagai arkan, rukun, dan nanti ada yang terkategori sebagai sunanus salat, ya. Dan yang berikutnya terkategori sebagai hayatus salat, ya, hayah salat. Ada juga yang mengatakan hayah itu adalah sunanu al-hayah namanya. Ya, sunnah al-hayah.
Nah, insya Allah akan kita bahas panjang lebar ya terkait tentang sholat ini, khususnya berkaitan dengan rukun-rukun sholat, ya, dan juga yang berkaitan dengan sholat secara rinci. Rukun sholat ada 18 rukun, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada 18 rukun. Yang pertama, niat. An-niyat. Niat ini tidak bisa dilepaskan dari setiap aktivitas, setiap amal. Setiap amal, apapun yang akan kita kerjakan, pasti ada niatnya. Tidak ada perbuatan yang tidak ada niatnya. Pasti ada niat. Yang tidak ada niat itu ya kecuali kalau yang kita sebut sebagai kecelakaan, gerak refleks, ya itu nggak mesti ada niatnya dan tidak ada niatnya, ya. Tapi yang namanya eh, niat itu apa ya namanya aktivitas yang dilaksanakan secara sadar pasti memiliki niat. Termasuk sholat, ya pasti ada niat. Namun demikian, namun demikian, niat ini kan fungsinya adalah tamyizul amal, ya, tamyizul amal. Tamyiz amal itu adalah untuk membeda-bedakan, memilah, memilih, membedakan antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lain, ya. Sehingga aktivitas tersebut kalau mungkin seseorang melakukannya sambung menyambung, katakanlah misalnya ibadah sholat wajib. Sebelumnya ada qobliyah, ada sunnah. Kemudian wajib, ada ba'diyah lagi, ada sunnah. Ataupun sambung-sambunglah dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka fungsi niat di situ sangat ya mencolok untuk membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, disinilah kemudian kita akan sangat merasakan lebih jauh ya fungsi daripada niat sebagai tamyizu al-amal, ya, untuk membeda-bedakan mana amal yang mana yang sedang kita kerjakan, memisah-misahkan amal mana yang sedang kita kerjakan. Sebentar ya, Bapak Ibu sekalian. Kelihatan kalau nggak baca.
Bismillah, alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik, aniyah, ya, niat itu tempatnya di hati ya Bapak Ibu sekalian. Aniyatu fil qalb. Dan niat ya fungsinya adalah tamyizul amal. Membedakan, memisahkan antara amal-amal yang dilakukan. Niat akan sangat mencolok ya fungsinya sebagai tamyizul amal. Manakala aktivitas yang kita lakukan itu adalah sama, misalnya sholat. Sedang melakukan sholat, katakanlah sholat sunnah dengan sholat wajib. Ada qobliyah, ada sholat wajibnya, ada ba'diyah. Ya, maka di situ dibutuhkan niat. Apalagi kalau misalnya sholatnya adalah sholat sunnah, ya, dan sholat sunnah masna-masna. Sholat tahu masna-masna. Kala Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan sholat sunnah itu dua rakaat. Nah, bisa jadi kita sholat duha, ya maksimal 8 rakaat, minimal 2 rakaat. Kita sholat dua. Ya bisa jadi kita sholat sunnah wudhu dulu misalnya, atau tahiyatul masjid dulu, atau langsung ya sholat duha. Sangat mungkin. Nah, berurutan kita kerjakan, kita membutuhkan niat untuk membedakan dan memisahkan ini sholat 2 rakaat untuk sholat sunnah wudhu misalnya. 2 rakaat untuk sholat sunnah tahiyatul masjid misalnya. Atau 2 rakaat ini adalah untuk sholat sunnah duha. Nah, dibutuhkan niat. Fungsi niat di situ ya akan sangat mencolok. Yang kedua, niat itu adalah fungsinya untuk takkid. Ya, khususnya yang saya maksud niat di sini dalam pengertian dilafazkan ya. Makanya kalau di mazhab Syafi'i sangat dianjurkan dilafazkan. Ya. Jadi niat di sini fungsinya adalah untuk menguatkan, terutama kalau dilafazkan, untuk menguatkan niat yang harusnya adalah di hati tadi. Ya, jadi apa itu niat yang disebut dalam hati? Yaitu menyengaja melakukan satu amal ya dengan kesadaran, itulah niat. Ya, menyengaja melakukan suatu amal, itulah niat, karena kita akan dihisab karena kesengajaan melakukan tadi. Kalau orang melakukan satu perbuatan tidak sengaja, nggak akan dihisab sebagai satu perbuatan, ya, akan terbebas dari catatan, ya, catatan amal yang akan dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah niat. Dalam banyak ayat, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala beriman misalnya di juz 30 ya, surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tidaklah mereka diperintahkan ya melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk ibadah itu adalah salat. Adalah apa? Salat, dan mereka ketika melakukannya adalah mukhlisina lahuddin. Jadi niat di situ ya akan menunjukkan ya bahwa ibadah yang dia lakukan itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Artinya niatnya harus lillahi ta'ala mukhlisina lahuddin. Makanya Imam Al-Mawardi mengatakan ya mukhlisin berarti ikhlas, di situ artinya adalah niat. Ya. Maknanya adalah niat harus ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Jadi lahu ad-din, melakukannya itu hanya benar-benar mengikhlaskan ya niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan segala perintah-perintah agama. Dan juga dalam hadis yang lain ya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu mesti ada niatnya. Maka niat ini ya
mesti ada pada setiap ibadah, termasuk ibadah sholat. Itu satu. Ya. Dan bagaimana pelaksanaannya niat itu kalau sholat? Ya, berarti kalau sudah niat itu sudah masuk rukun ya, Bapak Ibu sekalian. Pas dia takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Jadi niat itu ya akan terhitung sebagai niat ya. Itu adalah saat dia takbiratul ihram. Jadi saat takbiratul ihram Allahu Akbar. Jadi saat takbiratul ihram Bapak Ibu ya, saat takbiratul ihram tangannya itu satu sejajar bahu. Satu. Kedua, ya, sejajar telinga. Ada dua macam ya, sejajar bahu, sejajar telinga. Ya, sejajar telinga. Dua itu sama-sama sahih. Jadi kalau sejajar bahu, sejajar telinga, di antara itu termasuk ya, termasuk benar gitu. Kalau dilakukan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, niat itu tempatnya saat takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram yang Allahu Akbar itu rukun tuh nanti akan kita bahas di sini. Ya, dan niat itu saat takbiratul ihram. Nah, adapun misalnya orang membacanya, misalnya usolli fardhus subhi rak'ataini ya, mustaqbilal kiblati ya, eh, adaan makmuman lillahi ta'ala. Makmum ya. Kalau imam ya tidak harus menyebutkan sebagai imam ya, tidak perlu bahkan di madzhab Syafi'i tidak diharuskan. Ya, tapi tidak masalah juga sih sebenarnya. Tapi tidak perlu disebutkan. Kalau makmuman lillahi ta'ala. Jadi fardal asri ya. Misalnya kalau sunnah ya sunnah. Nah, ini dilafazkan. Kalau orang mau melafazkan dan tidak wajib melafazkan, ya hanya dianjurkan. Kalau di mazhab Syafi'i sangat anjurkan. Ya, tidak wajib ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika orang melafazkan niat misalnya saat sebelum takbiratul ihram, misalnya usolli, hukumnya boleh, bukan bid'ah, ya. Tetapi itu hanya sekedar mempertegas niat yang aslinya itu adalah menghadirkan hati sepenuh hati menyengaja melakukan ibadah tersebut ya hanya untuk Allah yang itu sebenarnya uh, uh, paling akhir dia hadirkan hatinya untuk melakukan itu menyengaja melakukan sholat itu adalah saat takbiratul ihram. Makanya saat takbiratul ihram Allahu Akbar dia meresapi betul makna Allahu Akbar di situ adalah ya sedang melakukan sholat tadi ya melakukan ibadah sholat tertentu yang tadi itu. Gitu. Baik, itulah niat. Ya, niat seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, rukun yang kedua adalah wal qiyamu ma'al qudrah. Berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Ma'al qudrah. Ya, bersama orang-orang yang punya kemampuan. Artinya orang yang mampu dia berdiri. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'alal janbi. Jadi sholatlah berdiri, kata Nabi SAW. Kalau tidak mampu maka duduk, kalau tidak mampu maka alal janbi. Ya, alal janbi, janbil aiman, ya, sisi badan kanan. Gitu. Dalam hadis yang lain, kalau misalnya dia sedang sakit, ya berdasarkan hadis apa namanya hadis ya, hadis yang juga sahih yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol fa illam yastati an yusalli ala janbihil aiman shalli mustalqiyan. Ini yang bagian terakhir. Kalau sholat dengan cara apa? Miring ya kanan ya. Sisi kanan badan itu tidak mampu,
maka sholli mustalqiyan, maka sholatlah telentang. Kayak orang ibarat dia hanya bisa begini aja, nggak bisa kanan, nggak bisa kiri, dia hanya karena sakit banget, parah, dia hanya bisa begini aja, ya telentang. Maka itu ada pengaturannya, ya. Di situ dikatakan rijluhu mimma yaliyal qiblah. Jadi Bapak Ibu kalian, ya urutannya sholat itu berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, maka duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka sisi badan kanan. Berarti sisi badan kanan, kalau kita nih orang Indonesia yang memang kiblatnya adalah barat, maka ya kepalanya kepalanya itu harus berada di mana? Utara ya. Dan kakinya berada di selatan dan dia miring sebelah kanan, ya, sebelah kanan itu ke arah Ka'bah, ke arah barat. Seperti orang, mohon maaf, kalau meninggal dia akan dihadapkan ke Ka'bah, ditanam dikuburkan seperti itulah. Dia sholatnya sisi kanan badan kayak gitu. Dia kayak orang tidur, ya. Tapi tidur kan dia nggak lurus ya. Ya kalau ini harus lurus seperti itu. Ya nggak harus lurus banget juga, nggak apa-apa. Ya intinya dia menghadap kiblatnya kayak gitu, kayak orang tidur sisi kanan badan, tapi dia menghadap kiblat. Ya, kepalanya di utara, kakinya di selatan karena kita kiblatnya barat. Ya. Nah, sholatnya seperti itu. Ya, dia tinggal pakai isyarat tentunya, isyarat aja. Ya, tidak harus takbiratul ihramnya tangannya seperti itu, dia pakai isyarat. Yang semampu ya aja berarti ya sebelah kiri, ya. Kalau dia sisi kanan itu kan pasti agak susah ya. Jadi takbiratul ihram. Ya takbiratul ihramnya ya semampu dia, yang sebisa dia gerakan apapun. Lalu kemudian ya, kemudian kalau memang alal janbi itu tidak mampu, tidak bisa karena sakit, ya, maka dalam hadis dikatakan famustalqiyan, berarti ya, ini yang keempat adalah dia telentang. Ya, dia telentang. Karena ada orang yang mungkin dia hanya tinggal bisa gerak jari-jarinya aja, ujung-ujungnya aja, kakinya aja, atau mungkin hanya matanya aja yang kedip-kedip gini gitu kan. Ya tetap dia sholat. Kalau dia sadar walaupun matanya aja yang gerak dia tetap sholat. Ya, maka dia menggunakan isyarat. Nah dalam konteks seperti itu kalau dia sholatnya mustalqiyan, ya maka kakinya itu arahkan ke arah kiblat. Ya kata Nabi SAW, rijuluhu mimma yalil kiblah. Jadi kakinya itu harus keduanya itu harus menghadap kiblat. Berarti kalau kita eh, kiblatnya ke barat berarti kakinya ke barat, berarti kepalanya di timur. Ya kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin akan banyak persoalan ya terkait tentang berdiri ya sebagai rukun dalam sholat. Memang dalam mazhab yang lain berdiri ini dikategorikan sebagai syarat, ya sebagai syarat bukan sebagai rukun. Tidak ada persoalan sih sebenarnya, cuma memang ketika di mazhab Syafi'i bahwa berdiri itu ditempatkan sebagai rukun, artinya dia bagian daripada af'al ibadah sholat, berarti bagian daripada perbuatan sholat. Ya, sementara kalau yang menempatkan dia sebagai syarat, ya berarti itu bukan af'al sholat. Dia hanya syarat yang akan menentukan apakah dia sah atau tidaknya ya sholat itu. Artinya dia di luar daripada perbuatan sholat ataupun perkataan sholat. Itu kalau syarat ya sebagaimana wudhu, sebagaimana menghadap kiblat, ya sebagaimana ya wudhu itu berarti tohara maksudnya, ya masuknya waktu, ya menutup aurat, ya itu semua adalah syarat sholat, ya bagaimana yang kita sebutkan. Nah, jadi kalau kita berada di perjalanan kan tetap sholat, mungkin akan menghadapi persoalan. Ya, apa yang akan kita lakukan kalau misalnya kita sedang berada di perjalanan dan harus sholat? Ya, katakanlah sedang berada di perahu, di kapal, apalagi di kereta, di pesawat, di mobil,
ya, dan seterusnya. Ya, maka ada beberapa hadis Nabi SAW yang akan menuntun kita untuk melakukan bagaimana caranya melakukan ibadah sholat, ya khususnya kaitannya dengan berdiri, ya, dalam eh, apa, dalam alat-alat transportasi yang demikian. Misalnya dalam hadis Nabi SAW, ya ketika orang berada di lautan, karena dahulu ya kendaraan atau al-muwassalat, alat transportasi zaman dulu yang masih sederhana, ya kalau di darat berarti onta sama kuda mungkin pakai apa namanya itu, gerobak-gerobak apa ya namanya itu, ya kayak delman apa gitu ya. Eh, atau kalau enggak ya di lautan ada perahu. Nah, Nabi SAW telah menjelaskan bagaimana sholat ya kalau berada di atas kendaraan, dan juga bagaimana sholat kalau berada di atas, maksudnya kalau kendaraannya itu kendaraan ya kayak onta atau kuda, ya, dan juga bagaimana sholat kalau kendaraannya adalah perahu. Misalnya Nabi SAW mengatakan sholli qa'iman illa man khafa al-gharq. Jadi uh, ya fajalisan. Jadi sholatlah berdiri kecuali orang yang takut tenggelam, maka ya sholatnya duduk. Artinya karena ada khawatir yang sampai tenggelam, ya maka dia boleh sholatnya yang dia mampu, ya dalam kondisi misalnya harus duduk di situ, ya dia duduk gitu ya. Tetap kalau kaitannya dengan menghadap kiblat sebagai syarat, ya maka tidak ada eh, apa ya tidak ada perbedaan pendapat ya signifikan menurut saya. Kalaupun ada perbedaan itu nggak signifikan, ya itu tetap harus menghadap kiblat. Artinya kalau dia sholatnya di lautan misalnya, terombang-ambing dengan ombak, kalau dia perahu ya misalnya ya, yang itu sangat mungkin dia akan eh, apa namanya teralihkan kiblatnya, tidak masalah asalkan saat takbiratul ihram arahkan ya eh, eh, dia harus, intinya harus menghadap kiblat. Terlepas setelah itu ombaknya mengarahkan perahunya kemana-kemana, ya itu tidak masalah. Ya, kalau dia kapal besar sangat mungkin berdiri, tidak ada kekhawatiran untuk tenggelam seperti feri misalnya, apalagi dalamnya ada musolanya, yang masih mungkin untuk melakukan sholat secara sempurna dengan berdiri, maka sholatlah berdiri. Ya, tidak ada rukhsah kecuali ada hal-hal yang membuat uh, harus mendapatkan rusuh, misalnya kalau ombaknya sangat dahsyat sehingga ya goncangannya luar biasa dan itu berbahaya kalau berdiri, ya maka dia dapat rukhsah walaupun dia kapal yang sangat besar, ya sangat mungkin itu terjadi kalau misalnya berlayar di lautan yang sangat luas seperti samudra dan seterusnya, kemudian ada badai, itu sangat mungkin ya kalau ketinggiannya 15 meter 12 meter, itu sangat mungkin ya untuk melakukannya tadi. Tidak mungkin dia melakukannya dengan cara sempurna walaupun kapalnya besar. Jadi kalau ada kekhawatiran tadi maka boleh. Ya. Oleh karenanya para ulama kemudian mengatakan dengan alasan uh, ya takut tenggelam atau uh, takut hal-hal yang, atau misalnya alasan bahwa tidak ada space ya sholat yang memungkinkan orang berdiri, tidak ada eh, ya hal-hal yang memungkinkan dia berdiri, maka dia boleh sholatnya duduk, tetapi tetap harus menghadap kiblat, ya karena alasan orang boleh meninggalkan kiblat itu ya eh, tidak ada sih sebenarnya, ya kecuali kalau misalnya takut yang sangat dahsyat seperti perang. Tetap saat takbiratul ihram dia berusaha untuk menghadap kiblat, ya lalu kemudian dia berjalan kemana saja itu tidak ada masalah, tapi asal saat takbiratul ihram dia harus menghadap kiblat, ya eh, sangat bukan dianjurkan ya, tapi diwajibkan, seperti kecuali memang sama sekali tidak memungkinkan,
ya dia nggak tahu juga kiblat di mana gitu kan, maka ya eh, di situ dimanapun dia apa namanya menghadap, ya maka di sanalah fasamma wajhullah, ya fasamma wajhullah, di situ wajah Allah, sehingga para ulama mengatakan dalam kondisi tertentu ini menjadi rukhsah, dia boleh sholat ya tidak menghadap kiblat, tapi ya tentu syarat itu adalah syarat al khauf tadi, ya dia sholat rukbanan eh, secara berjalan, ataupun dia apa namanya dia berjalan farijalan warukbanan, dia berjalan ataupun mengendarai ya kendaraan yang bahkan mungkin arahnya tidak sesuai dengan kiblat dan posisinya dipastikan bukan dalam kondisi berdiri juga gitu kan. Nah, kita bisa bayangkan ayat itu turun saat transportasi mungkin hanya misalnya menunggangi kuda, onta dan seterusnya, tidak mungkin orang berdiri ya melakukan sholat seperti itu, tapi kewajiban sholat yang dipastikan di situ tetap dikerjakan dalam kondisi takut, pasti sholat wajib. Kalau sholat sunnah kan tidak ada keharusan untuk tetap dilaksanakan, boleh ditinggalkan, sehingga mafhum ayat tersebut kenapa ada konsistensi semacam perintah tetap dilaksanakan sekalipun takut, itu pasti sholat wajib, tidak mungkin sholat sunnah. Dan ketika itu dipahami sebagai sholat wajib, dan Allah sendiri menceritakan bagaimana ya keadaan orang melakukan sholat wajib di situ terkait tentang menghadap kiblat, ya bisa meninggalkan kiblat dalam kondisi sangat mencekam tadi, takut sangat mencekam. Dan termasuk yang kedua adalah tidak mungkin dia berdiri ya pada jalan atau rubanan, kan begitu ya, karena kalau berdiri kan harus tegak, syarat orang berdiri itu adalah tegak, karena kalau masih ruku itu namanya inhina. Sedangkan orang kalau berlari-larian, apalagi kalau sedang perang, ya berkecamuk, itu bisa tidak tahu arah itu, ya bisa saling nunduk, bisa saling ya kondisi yang tidak memungkinkan untuk berdiri sempurna. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, rukun yang ketiga buat takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram tadi sudah saya jelaskan. Ini namanya takbir pembuka. Dikatakan sebagai takbiratu. Kenapa takbirat? Karena satu takbir itu Allahu Akbar. Al-ihram itu artinya ya mengharamkan. Takbir ini menunjukkan bahwa orang tersebut telah masuk pada ya ibadah sholat yang itu mengharamkan segala aktivitas-aktivitas di luar ibadah sholat. Jadi seluruh aktivitas-aktivitas di luar sholat sejak takbiratul ihram itu maka ya dilarang. Tidak boleh ketawa, ya, tidak boleh berkata-kata di luar perkataan sholat, ya, maksudnya di luar bacaan Al-Quran, di luar zikir-zikir yang dibolehkan, ya, dan bahkan dari segi pandangan kita pun juga tidak boleh lihat. Kita tidak boleh menghadapkan pandangan kita ya di luar daripada ya pandangan yang seharusnya, yaitu menghadap tempat sujud kita. Dan kita juga tidak boleh menutup mata dalam sholat, karena memang dilarang, ya, dilarang menutup mata dalam sholat, ya, jangan sampai tertidur juga gitu, tutup mata tahu-taunya bablas ketiduran, ya. Jadi itu yang mesti kita pahami ya, takbiratul ihram ya, yaitu Allahu Akbar, di mana dalam takbiratul ihram selain ya kita itu mengucapkan yang namanya itu adalah perbuatan, yaitu akwal, perkataan Allahu Akbar, tapi secara perbuatan ya dia mengangkat tangannya sejajar bahu, sejajar telinga, ya sejajar bahu, sejajar telinga. Allahu Akbar, baru bersedekah, ya di atas apa, ya di atas
perut, ya, di atas perut. Apakah harus begini? Enaknya, Bu, Bapak Ibu sekalian. Allah sudah ciptakan nih panjang Said namanya ini apa nih ya? Ya, Said. Ini namanya Said A'la. Ini Said Asfal atau Dhira. Kalau ini Dhira namanya. Nah, ini Said atau Adad. Adadun. Adad ini Said. Jadi Said Asfal, Said A'la atau Adadun atau Dhira namanya. Nah, lengan atas kita ini kan sudah jelas nih ukurannya berapa nih sampai siku. Jadi tangan kita itu sebenarnya adalah sejajar dengan ukuran ini. Jadi tidak perlu dinaikkan seperti ini. Tidak perlu juga di bawah seperti ini. Jadi sejajar, ya, sesuai dengan siku tangan kita 90 derajat kurang lebih. Ya, itu namanya tawassut, tidak berlebihan. Ya, kalau terlalu di atas seperti ini berlebihan. Di bawah juga berlebihan. Ya mungkin orang bilang ya perutnya terlalu besar agak susah gitu. Saya nggak tahu juga ya. Belum pernah ngalamin dan belum pernah lihat juga orang yang kalau besar perutnya itu susah nggak sedekapnya, ya. Tapi yang pasti Allah sudah ciptakan nih panjang lengan kita sehingga kalaupun kita harus buat seperti ini, ya itu akan tempatnya itu akan di atas perut kita. Ini perut atasnya gitu. Ya, akan di atas perut kita. Jadi tidak akan kesulitan kita. Ya, itu sedekap. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, eh, sedekap, ya, itu ada 3 macamnya. Tangannya ya, perhatikan. Seperti ini satu, ini siku ketemu siku apa ini? Apa namanya? Engsel ketemu engsel satu, tangan di atas ya, paling luar atas satu, dua begini, tangan kanan megang engsel yang kiri, ketiga seperti ini. Sampai sini semoga bisa dipahami ya Bapak sekalian ya. Saya ulangi. Satu seperti ini. Ya, maaf. Begini ya. Pegangnya. Assalamualaikum. Begini. Satu, dua, atau tiga seperti ini. Baik. Mana marah? Itu ya, itu adalah bentuk sedekah berdasarkan ya riwayat yang ada yang masyhur. Hah? Nah, Bapak Ibu sekalian, Baju dulu. yang keempat, Apa nama ya, betulnya? yang keempat ya, ini satu, ini dua, tiga, ini empat. Keempat adalah membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Wah, keluar dari situ ya. Om Edo bisa di mute dulu ya. Suaranya boncos. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui, Al-Fatihah ini ya adalah rukun. Walaupun di mazhab Abu Hanifah, ya, setahu saya di mazhab Abu Hanifah, ya, itu dianggap sebagai sunnah sholat aja. Tidak sampai jadi rukun fardu, wajib itu enggak. Ya. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Ya tentu mereka punya dalil ya yang ini mengurangi ketegasan bahwa itu ditempatkan sebagai rukun. Dan diantaranya yang kita ketahui adalah ya saat orang sholat dia dikatakan telah melewatkan 1 rakaat itu manakala dia masih mendapatkan ruku bersama imam. Man adrakar ruku amal imam adrakas shalah.
Ya, barang siapa yang masih mendapati ruku bersama imam, maka dia dikatakan masih ya mendapatkan sholat. Maksudnya masih mendapatkan 1 rakaat sholat bersama imam. Jadi asal imamnya jangan pas bangkit dari ruku ya, pas ruku. Ruku atau imamnya masih ruku, kita masih ruku bersama imam namanya. Ya, atau barengan imam ruku Allahu Akbar pas ruku, atau imamnya sudah ruku kita baru Allahu Akbar ruku, masih asal jangan imamnya sami Allahu liman hamidah kita baru buru-buru ruku, itu sudah nggak dapat ya, sudah nggak dapat. Karena yang menjadi mu'tabarnya, iktibarnya itu adalah perkataan imam tadi ya, perkataan imam ketika dibilang sami Allahu liman hamidah, maka saat itulah ya, walaupun kan perkataan sami Allahu liman hamida itu bisa saja dibaca bersamaan dengan gerakannya bangkit sami Allahu liman hamida, atau dia bangkit dulu baru sami Allahu liman hamida, atau sami Allahu liman hamida saat masih dia ruku, setelah sami Allahu liman hamida baru kemudian dia bangkit. 3 tempat itu boleh ya, tapi umumnya adalah bersamaan saat bangkit kemudian dia mengucapkan sami Allahu liman hamida. Nah, yang muktabar itu adalah perkataan imam, karena sholat jamaah itu yang eh, yang dilihat oleh makmum itu, yang difokuskan oleh makmum itu adalah bacaan imam atau aba-aba imam, ya. Karena kita nggak tahu apakah imam ini melakukan aba-abanya lebih dulu, baru gerakannya, atau gerakannya lebih dulu, baru aba-abanya, atau kemudian bersamaan gerakan dan aba-abanya. Maka yang dipegang itu adalah aba-abanya, ucapannya. Ya, itu pula yang kemudian ya yang menentukan ketika orang itu ya, ketika orang itu sholat jahar misalnya, yang keluar suaranya dikeluarkan, tapi imamnya tiba-tiba mikrofonnya mati atau suaranya kekecilan, ya tidak, maka makmum ya, makmum itu harus membaca Al-Fatihahnya misalnya ya, Al-Fatihahnya sendiri. Pada saat itu dia terhukumi sebagai seperti orang sholat sendirian, dia harus baca Al-Fatihah. Nah, ini kaitannya dengan baca Al-Fatihah. Ini rukun, tidak boleh ditinggalkan ya, kecuali kalau mazhabnya Abu Hanifah. Kalau mazhabnya Abu Hanifah itu mereka mengatakan tidak rukun ya, tapi sunnah ya. Karena tidak rukun ya, karena tidak rukun maka meninggalkannya tidak apa-apa. Nah, mereka kenapa mengatakan itu tidak rukun ya, salah satunya karena alasan tadi, orang yang terlewat ya, tidak bersama imam takbiratul ihram, tidak bersama imam Al-Fatihah ya, tapi ruku bersama imam ya kan? Artinya dia melewatkan Al-Fatihah itu ya. Dia melewatkan takbiratul ihram, oke. Ya. Bagi Imam Abu Hanifah, karena oke lah dia melewatkan takbiratul ihram, tapi yang penting di rukun kedua dia bersama imam. Ya kan? Karena takbiratul ihram itu kan sebentar. Allahu Akbar langsung ya, Allahu Akbar. Gitu. Jadi saat dia masih mendapati bersama imam ruku berdasarkan hadis yang sahih tadi, kan masih dianggap dia mendapatkan 1 rakaat. Artinya bagi dia Al-Fatihah ya itu tidak dianggap sebagai rukun, ditinggal juga nggak apa-apa, karena dalam konteks tersebut ya, dia tidak baca Al-Fatihah, takbiratul ihram dia lakukan kan, walaupun dia terlambat kan, Allahu Akbar, ruku bersama imam tidak terlewat, tapi Al-Fatihah terlewat kan, tapi masih dianggap dia mendapati 1 rakaat gitu. Sehingga kemudian mereka berpandangan bahwa ya Al-Fatihah ya itu hanya bacaan, mungkin bacaan wajib saja yang konsekuensinya hanya sujud sahwi. Tetapi kalau di Syafi'iyah istilah yang dipakai sunnah sholat. Sunnah sholat dalam mazhab Syafi'iyah itu ada 2, ada sunnah saja atau sama
sunnah hay'a namanya. Ya, itu dibedakan dari segi kalau meninggalkan sunnah itu harus sujud sahwi, tidak perlu mengulang. Tetapi kalau sunnah hay'ah tidak perlu sujud sahwi, gitu. Ditinggalkan nggak apa-apa dan tidak perlu sujud sahwi. Nanti akan kita bahas. Dan juga tentunya untuk menetapkan kenapa Al-Fatihah itu dikatakan tidak rukun, ya tentu mazhab Abu Hanifah dia tidak uh, sampai kepadanya mungkin tentang hadis-hadis yang menunjukkan secara jelas dan tegas tentang uh, tentang membacanya sebagai rukun. Ya, umumnya para fuqaha demikian, ya, sehingga kemudian mereka tidak mendapatkan dalil yang tegas, jelas, hingga kemudian bisa ditempatkan sebagai rukun. Umumnya seperti itu, ya. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah itu adalah bagian daripada, ya, rukun, dan termasuk ada khilaf juga di Al-Fatihah itu adalah bacaan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, apakah dia bagian daripada Al-Fatihah atau tidak. Nah, di mazhab Syafi'i dan jumhur, ya, dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada Al-Fatihah, sehingga kemudian, ya, perdebatan para fuqaha adalah apakah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada Al-Fatihah atau tidak. Ya, jumhur yang mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah rukun, mereka dihadapkan pada khilaf, ya, khilafiyah, perbedaan pendapat, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada Al-Fatihah atau tidak, atau dia hanya pembuka surat. Tetapi pendapat mayoritas, dan ini menjadi standar penulisan Al-Quran, ya, berdasarkan Rasam Ismani, ya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi ayat pertama, gitu kan? Karena dia adalah ayat pertama, maka didudukan sama dengan ayat-ayat yang ada di surat Al-Fatihah yang lainnya, ya, sehingga saat membacanya disamakan, ya, harus jahar-jahar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara yang mengatakan dia hanya pembuka surat, ya, bukan bagian daripada Al-Fatihah, maka dibacanya harus sir, ya, harus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi seperti itu, dibaca sir Bismillahnya, kemudian dikeraskan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itulah kemudian ya, khilaf yang berkaitan dengan hal itu. Namun, ya, pendapat jumhur, dan di sini pendapat terpilih di mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surat Al-Fatihah dan dia ayat pertama, ya, sehingga kemudian saat membaca Al-Qur'an, saat membaca Al-Fatihah dalam sholat, maka Bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Itu saat sholat jahat. Nah, terkait tentang Al-Fatihah ini, bahwa dia sebagai rukun, banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan tentang itu. Di antaranya adalah la sholat liman la yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, ya. Dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Fatihah itu sendiri sangat banyak sekali, ya. Dalam hadis Bukhari Muslim yang tadi saya katakan, ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ya. Dan juga dia banyak sekali, ya. Nah, itu wajib dibaca oleh imam ataupun makmum karena dia rukun, ya, karena dia rukun harus dibaca oleh imam dan makmum, itu di mazhab Syafi'iyah, ya. Namun jumhur, kalau bicara mazhabnya jumhur, maksudnya mayoritas para ulama mengatakan, ya, betul wajib dibaca oleh imam dan makmum. Cuma jangan lupa, karena ini sholat jamaah, ya, ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti, ya, itu satu. Ya, betul, berarti kalau imam melakukan gerakan apapun kita harus ikuti.
termasuk adalah ketika imam membaca Al-Fatihah, ya, apalagi dia rukun, maka si makmum harus membacanya. Itu kalau di mazhab Syafi'iyah. Tapi jumhur mengatakan kita juga, walau betul itu pendapat demikian, tapi kita jangan lupa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, qiraatul imam, qiraatul makmum, bahwa bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Itu kata jumhur, ya, mayoritas para ulama. Sehingga bacaan untuk sholat-sholat yang jahar, yang dimana imam memperdengarkan bacaannya terdengar jelas oleh si makmum, ya, maka bacaan imam, ya, dengan syarat nih, ya, dengan syarat supaya qiraatul imam itu menjadi qiraatul makmum, bacaan imam menjadi bacaan makmum, maka si makmum itu, ya, agar benar-benar bacaan imam menjadi bacaan dia memperhatikan bacaan imam. Jangan dia tidak memperhatikan. Kalau dia tidak memperhatikan bacaan imam, maka dia tetap wajib membacanya. Itu percis seperti misalnya imam surat jahar, tiba-tiba Al-Fatihahnya nggak jelas dia baca, mikrofonnya mati misalnya, dan seterusnya. Maka makmum walaupun surat jahar, ya tetap wajib membaca. Ini mazhabnya mayoritas para ulama jumhur. Ya, itu kaitannya dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti tambah bismillahirrahmanirrahim tadi ayat pertama itu kelima, ya. Sekarang yang keenam, ruku. Yang ketujuh, tumaknina. Nah, ruku Bapak Ibu sekalian. Ruku adalah rukun yang keenam. Ya, rukun yang keenam. Setelah kita membaca Al-Fatihah sebagai rukun, ya, kalau tambah sunnah-sunnahnya, ya, sebenarnya kan nanti akan kita bahas juga, ya. Ya. Jadi kalau bicara sunnah kan tadi saat takbiratul ihram kan ada, ya, sunnah apa sunnah, ya, bacaan pembuka, ya, sholat, ya, baru kemudian kita baca Al-Fatihah, baru kemudian surat pendek. Nah, jadi tapi kita fokus yang rukun dulu. Setelah membaca Al-Fatihah, rukun berikut adalah ruku. Ya, saat ruku, saya mau sampaikan karena ini juga terlewat. Ada 4 tempat di mana kita itu disunahkan mengangkat tangan. Nanti bukan terlewat, ya, tapi ini ada bahasannya nanti. Masuk dalam kategori hayatus sholat. Kita itu mengangkat tangan, Bapak Ibu sekalian. Kan takbiratul ihram itu kan ngangkat tangan, ya. Allahu Akbar. Nah, ada 4 tempat kita mengangkat tangan. 1, saat takbiratul ihram. 2, saat ruku. Allahu Akbar. 3, saat sami Allahu liman hamidah. Ya. Itu, ya. Sudah 3, ya. Yang keempat kapan? Keempat itu adalah saat apa itu namanya? Takbir bangkit. Takbir bangkit bukan semua takbir bangkit. Ya. Saat kita dari sujud nih, dari di bawah sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi kemudian kita bangkit. Tapi bukan setiap kali takbir bangkit. Ya. Kapan? Yaitu kalau sholatnya itu sulasiyah sama rubaiyah. Kalau dia rakaatnya 3 maghrib misalnya, berarti saat rakaat keberapa? Setelah tasyahud awal. Tasyahud awal kan kita takbir bangkit kan? Nah, itu angkat tangannya. Ya. Kalau rubaiyah kayak isya, ya, atau zuhur, asar, 4 rakaat, maka pada setelah tahiyatul awal berarti masuk ke rakaat ketiga, Bapak Ibu sekalian. Kita bangkit dari tahiyatul awal, Allahu Akbar. Disitulah kemudian kita angkat tangan. Itulah 4 tempat kita atau 4 keadaan di mana kita mengangkat tangan kita. Tapi itu sunnah hayya, nanti kita bahas kok sebenarnya.
Ya. Nah, sekarang ruku Bapak Ibu sekalian. Ruku itu termasuk af'alus sholat. Ya. Termasuk daripada af'alus sholat, yaitu perbuatan sholat. Dan ruku itu, ya, nanti akan saya bacakan hadis yang lengkap, yang akan menjelaskan tentang rukun-rukun sholat ini. Ya. Di mana ruku itu bukan sembarang ruku saja, tetapi saat ruku Bapak Ibu sekalian, itu benar-benar harus simetris antara kepala kita dan punggung kita. Jadi nggak boleh ada yang tinggi, ada yang pendek. Kepala lebih tinggi, punggung lebih pendek, enggak. Atau punggung lebih tinggi, kepala lebih pendek, enggak. Dia harus simetris ya. Dia harus benar-benar 90 derajat. Jadi siku 90 ya, 90 derajat. Nah, ini kepala kita ini. Nah, itu harus kita biasakan itu. Nah, saat kita ruku, mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, ini lutut kita nih, kita harus pegangnya begini, ya, kita pegang seperti itu, ya, kita pegang. Yang gimana ya? Nggak bisa dicontohin ya, karena kita nggak offline. Ya, dia harus pegang tempurung lututnya itu, ya, dipegang seperti itu, ya. Nah, itu saat ruku. Nah, saat ruku, ya, kita Allahu Akbar di situ. Bacaannya apa itu nanti kita bahas karena bacaan ini masuk daripada sunnah hayah, ya. Itu nanti akan kita bahas di sana. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Adapun wa bihamdi itu tambahan, ya. Sebaiknya tidak ditambahkan, ya. Seperti itu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya, jadi bukan Robiya tapi Rabbiyal Azim. Rabbi, ya, jadi Maha Suci Engkau, ya, Tuhanku, Rabbi yang Maha Agung, Rabbiyal Azim, ya. Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, Rabbiyal Azim. Jadi saat ruku, setelah ruku simetris tadi 90 derajat, nah jangan langsung bangkit, tapi saat lurus diam disitulah, nah disitulah tumak nina, harus ada tumak nina. Itu rukun yang ke-7, tumak nina dalam ruku sampai pas sudah nggak ada gerakan, nah dia diamlah di situ, tumak nina namanya, sejenak, ya. Disitulah baru dia baca subhana rabbiyal azim, ya. Setelah itu baru dia sami Allah, jadi sami ain tuh. Jadi jangan sami Allah, jangan sami Allah, tapi sami Allah, sami'a, ain, halqa, ya, wasatul halq, tengah tenggorokan makhrajnya, sami'a, sami'a, ya, sami Allahu liman hamidah, hamidahu, hamidah, ya, hamidah, itu. Jadi maksudnya apa? Allah mendengar, ya, orang-orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Jadi Allah mendengar orang-orang siapapun yang memujinya. Itu artinya sami Allahu liman hamidah. Ya, jadi yang jangan sampai salah. Karena sering kita dengar sami Allahu liman hamidar atau apalah gitu kan. Kadang macam-macam itu. Karena nggak ngerti bacaan setiap bacaan-bacaan sholat tadi. Itu dalam fikih wajib itu. Maksudnya kita ngerti ya bacaan-bacaan sholat, ya. Kalau Imam Syafi'i ditanya tentang kewajiban belajar bahasa Arab, dia katakan wajib, ya, wajib sesuai dengan tuntutan kewajiban-kewajiban dalam pelaksanaan syariat. Misalnya contoh, kan setiap kita kan melaksanakan syariat ya sholat nih, maka dia harus wajib belajar bahasa Arabnya itu pada apa? Yaitu mengerti bacaan sholat, ya, khususnya dalam aba-aba tadi itu. Allahu Akbar itu artinya apa? Sami Allahu liman hamidah itu apa? Itu kan bahasa Arab tuh. Dia harus ngerti itu apa maksudnya. Ya. Dan sebagian para ulama sampai menambahkan ya ayat yang dia baca pun juga harus dimengerti, terutama Al-Fatihah karena itu wajib. Apa rukun. Kalau yang lain oke lah, ya, tidak masalah gitu.
Ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau ditanya, kalau Imam Syafi'i ditanya dia mengatakan seperti itu karena Imam Syafi'i mengatakan belajar bahasa Arab itu wajib ya sesuai dengan tuntutan dari pelaksanaan syariat. Baik. Nah, jadi sami Allahu liman hamidah itu rukun yang ke em, 8 ya, rukun ke-8. Jadi dia mengangkat tangan sejajar telinga atau sejajar bahu ya sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau kita sebagai makmum Bapak Ibu sekalian ya, tidak perlu kita membaca sami Allahu liman hamidah, tidak perlu. Langsung aja ya, langsung aja apa? Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Ya, Tuhan kami bagimu ya segala pujian. Ya, atau milikmu lah segala pujian. Karena sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa-siapa yang memujinya. Maka kita berdoa ya apa namanya? Rabbana lakal hamd. Ya. Rabbana lakal hamd. Tuhan kami, ya Tuhan kami, ya milikmu lah segala pujian. Itu doanya. Rabbana lakal hamd. Ya, Rabbana lakal hamd. Itu doanya, paling pendek itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, saat eh, kalau kita berposisi makmum, sebagai makmum kita membaca itu kan, Rabbana lakal hamd. Setelah itu kita diam untuk situ. Tumanina. Nah, itu rukun yang ke-9. Tumanina. Ya, tumanina. Tumanina itu apa? Ya berdiam, diam aja. Ya. Setelah tegak lurus, ya, tegak lurus, disitulah tapi mata kita menghadap kiblat begini, maaf, menghadap tempat sujud, bukan berarti begini apalagi mata kita jelalatan kemana-mana, bukan, tapi sami Allah liman hamidah, tapi pandangan kita adalah ke arah tempat sujud, ya, kira-kira seperti itu. Sami Allah liman hamidah, nah kita sebagai makmum baca Rabbana lakal hamd, disitulah kita tumanin. Jadi jangan langsung sujud, tapi tumaninah, tunggulah sebentar, baru Allahu Akbar. Nah, disitulah sujud. Was-sujudu wa tuma'ninatu fihi. Rukun yang ke-10 adalah sujud. Kemudian tumakninah rukun ke-11. Ya, jadi sujud rukun ke-10, kemudian tumakninah dalam sujud itu rukun ke-11. Saat sujud Bapak Ibu sekalian, ada ketentuannya. Ada ketentuan. Sempurnanya kalau kita sedang sholat sendirian atau sebagai imam, ya, terutama laki-laki, maka ini nih, apa namanya nih, apa? Ini tangan ini dibuka, ya, tapi nggak berlebihan juga bukanya. Bukanya seluas mana? Ya, seenak badan kita. Maksudnya kan kita beda-beda nih lebarnya. Orang-orang kan beda-beda. Kalau lebar pundaknya segitu ya segitu aja, jangan begini juga, gitu. Berlebihan namanya. Ya, itu sempurnanya. Ya, kalau kita sholat sendiri atau sebagai imam. Oke? Ya, saat sujud seperti ini, ya, saat sujud perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya, kata Nabi SAW, umirtu li an asjuda ala sab'ati a'dha. Saya diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tubuh. Maka saat sujud Bapak Ibu sekalian, pastikan, ya, pastikan wajah kita ini harus nempel di lantai. Nggak apa-apa ada sejadah, berarti nempel di sejadah kalau kita pakai sejadah. Jangan terbang, ya, jangan terbang. Maksudnya tangan nempel, dua tangan nempel, lutut nempel, ujung kaki, ya maksudnya ujung kaki ya nempel. Tapi kepalanya nggak sampai nih di lantai, itu nggak boleh. Jadi 7 anggota tubuh itu adalah satu apa? Wajah. Wajah itu adalah di sini yang dimaksud. Karena kalau sujud paling ya yang paling dekat untuk kita ketemu lantai itu adalah ini. Apa namanya ini? Jabha.
jidat ya. Ya, ini. Nah, tentunya hidung adalah bagian daripada wajah. Karena ada pertanyaan, apakah hidung harus nempel juga? Ya, umumnya kalau ini nempel, hidung nempel. Tapi gimana kalau gini? Ya, ini nempel, hidung nggak. Tetap sah sholatnya. Insya Allah sah sholat. Ya, insya Allah sah sholatnya. Apalagi dalam konteks kemarin saat pandemi ya, kan pakai masker tuh, tutup hidung, ada yang buka, ya, ya sebenarnya nggak harus dibuka juga, apalagi itu pandemi, gitu kan? Apa itu dalam kondisi pandemi, gitu. Jadi dia sujud dalam kondisi seperti itu tidak masalah, ya, karena pada dasarnya yang penting apa namanya ini, ya jidatnya itu nempel di apa di tempat sholat kita, ya di sejadah kah, apa di ubin kah, yang penting harus nempel, nggak boleh terbang, yang nggak nempel. Jadi ini satu, tangan ini satu nih, dua tangan berarti tiga ya, tiga, lutut dua kan, kanan kiri berarti berapa? Lima, sama ujung kaki, ya ujung kaki itu tujuh, jadi tujuh kata Nabi SAW. Umirtu li an asjuda ala sab'ati a'dham. Saya diperintahkan untuk sujud ya di atas tujuh anggota tubuh tadi. Maka itu maksudnya adalah tidak boleh terbang. Nah, tidak boleh ada yang terbang itu, ya, tidak menyentuh lantai. Misalnya contoh nih, ya, kalau uh, termasuk kalau ada hal yang tidak wajar kayak misalnya dia sholat tiba-tiba ada hal tidak wajar di sejadah, ada bantal gitu kan, ya kudu disingkirkan lah, itu syubhat, ya, antara kakinya satu dia terbangin, misalnya satu kena bantal, satu kagak gitu kan, satu kena sejadah misalnya, ya, maka ini ada syubhat di situ, apakah kakinya itu nyentuh lantai apa tidak, itu masih kategori terbang, ya. Jadi bisa tidak sah sholatnya, dia harus ngulang lagi itu satu rukun, ya. Karena ini rukun, maaf, satu rakaat dia ulangi. Karena dia meninggalkan salah satu rukun, maka satu rakaat harus diulangi. Seperti itu. Oleh karenanya, ya harus pastikan tadi itu tidak boleh ada yang terbang, ya, artinya tidak menyentuh tempat sholat, ya, tidak menyentuh tempat sholat. Nah itu, jadi saat sujud, ya, jangan berlebihan juga, ya, direnggangkan ini pundaknya seperti ini. Kalau dia sholat sendiri, ya, jadi jangan berlebihan begini juga, ya. Tangan kita itu selebar pundak, itu, ya, kalau lebar dikit nggak apa-apa. Dan sejajar telinga, ya, sejajar telinga seperti itu apa namanya, lebih sempurnanya, ya, menempel tujuh anggota tadi. Di mazhab Syafi'i juga kaki kita itu harus renggang, tidak boleh rapat kedua kaki, ya, kan kedua kaki gini, itu jari-jarinya itu ketemu lantai, ya, ketemu lantai, dan itu harus renggang, jangan ketemu kalau di mazhab Syafi'i, ya. Tapi kalau pendapat para fuqaha yang lain itu uh, dirapatin, gitu, dirapatin. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ya itu direnggangkan, jangan dirapatkan. Jadi saya cuma menyampaikan pendapat mustahid, ya, pendapat mujtahid dalam konteks ya, seperti ini, ya. Imam Syafi'i punya alasan kenapa harus renggang, karena ya kalau dirapatin itu dianggap satu kaki itu. Karena tujuh anggota tubuh, umirtu li'an asjuda ala sab'ati a'dha, ya, maka ya sebagaimana tangan sholat itu renggang, maaf, apa ya, direnggangkan gini kan tidak gabung, kaki pun juga demikian, ya, seperti itu. Ya, ini pendapat, ya, mustahid namanya, pendapat istihad, gitu ya. Nah, lalu sebelum lebih jauh di sana, saya ingin menjelaskan. Tangan kita nih, kalau lagi, mohon maaf ya, bukan malas namanya, tapi bahasanya itu lagi, ya, kalau di dalam hadis itu mirip-mirip malas dibilang. Maksudnya kita lagi nggak bersemangat ya sholat nih.
maksud atau terlalu capek. Biasanya itu kan kalau sholat sunnah yang panjang-panjang kayak taraweh zaman Nabi itu kan panjang-panjang itu kan capek ya. Oh, begini kan gitu ya. Nah, kalau sholat jamaah itu kan jangan direnggangin, rapatin aja kayak gini. Kecuali kalau perempuan memang dia rapat, sholat sendiri, sholat sebagai imam kah, ya maksudnya di antara jamaah-jamaah para wanita atau dia berjamaah, tetap dia rapat, nggak boleh renggang ya. Memang perempuan eh, ditetapkan seperti itu. Nah, kalau laki-laki saat dia jamaah, dia rapatan nih, ya karena pasti mengganggu orang gitu kan, tetangganya kalau dia berjamaah. Nah, kalau dia lagi malas nih, dalam konteks maksudnya mungkin capek lah atau apa, dia boleh ya tangannya ini, tangannya ini di atas ini pahanya, maksudnya sikunya ya. Jadi dia sandarkan sikunya di atas paha, tapi tangannya ini yang menempel di lantai. Itu boleh seperti itu. Dia sandarkan seperti ini di atas pahanya saat sujud. Itu dibolehkan. Itu supaya nggak terlalu capek, ya. Tetapi jangan sampai sholatnya Bapak Ibu sekalian, ini termasuk larangan dalam hadis, ya. Jangan sampai sholatnya itu kayak anjing. Gimana kayak anjing? Tangan sama sikunya sampai sikunya ini itu kena lantai dua-dua kayak gini, ya. Tangan ini nih, begini nih, lantai, tangan sampai sikunya itu kena lantai. Ini nggak boleh, dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kayak hewan, kayak anjing, ya. Jadi nggak boleh. Sholatnya sujud itu seperti itu nggak boleh. Jadi harus diangkat. Tidak mesti tinggi juga sikunya, walaupun sempurnanya ya agak tinggi itu sempurna. Ya tadi kalau lagi capek, bolehlah dia sandarkan sikunya di paha, ya, atau di lututnya gitu ya, di lututnya agak ke paha, ya masih mungkin. Nah itu tidak sampai haram, ya tidak sampai haram. Nah seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Sujud, itu sujud tentu ada sunnahnya, dia baca subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ya. Nanti akan kita bahas tentang bacaan itu nanti. Dan ini setelah membaca itu ya sambil dia tumaknina, ya, diem di situ, ya. Uh, Tumanina, jadi jangan disujud langsung duduk di antara dua sujud, tidak, ya, dia sujud tahan. Lalu kemudian yang ke-12 ya adalah duduk di antara dua sujud, al julus baina as-sajdatain, ya, duduk di antara dua sujud Bapak Ibu sekalian, ya, tangannya di atas paha, tangannya di atas paha, ya, dua-duanya. Dan kalau mau tasyahud nanti, ya ini digenggam seperti ini. Digenggam seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Ya, digenggam seperti ini di kepal, maaf di kepal ya, di atas lutut kita ya saat duduk di antara dua sujud, ya. Dan di antara dua sujud itu kaki kiri dilipat didudukin oleh pantat, mohon maaf ya, dan kaki kanan itu dilipat menyentuh lantai seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, itu eh, adalah duduk yang benar. Jadi jangan sampai duduknya tidak duduknya itu bukan dilipat di kaki kirinya itu bukan di bawah pantat, cuma dibentangin aja gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, itu akan jadi persoalan. Nah, jadi duduk di antara dua sujud, lalu kemudian dia tumaknina, ya. Lalu kemudian dia tumanina. Adapun apa yang dibaca nanti akan kita bahas di situ, ya, yang akan dia baca saat duduk di antara dua sujud, dan intinya itu adalah bacaan hayya, ya, itu bacaan hayya. Karena yang menjadi rukun itu adalah duduknya di antara dua sujud, ya, seperti itu. Lalu tumanina berikutnya, rukun yang ke-13 dia tumanina, ya. Tumanina artinya dia diam ya di situ hingga kemudian
eh, dia harus sujud lagi, ya, eh, atau kemudian dia bangkit lagi dan seterusnya. Habis sujud dia bangkit lagi. Tapi yang pasti, ya, tumanina dalam sujud, duduk di antara dua sujud, ya itu rukun ke-13. Nah, saya bacakan hadisnya yang secara panjang. Di sini dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakhala al-masjid, masuk ke dalam sebuah masjid, fadakhala rajulun fasalla, masuklah seseorang kemudian sholat, summa ja'a fasallama ala nabi, kemudian dia menemui Nabi dan memberikan salam kepada Nabi, farad dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi menjawab salamnya, faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Nah, karena orang itu sholatnya tidak benar, nggak ada tumak ninanya, ya ternyata dalam asbabul wurud dikatakan tidak ada tumak ninanya, kan tumak nina itu adalah rukun. Maka Nabi mengatakan, kembalilah dan sholat, kamu itu belum sholat. Jadi orang yang melewatkan rukun-rukun tadi dianggap tidak melakukan sholat, gitu. Nah, fasolla, kemudian dia sholat. Summa ja'a fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian dia sudah sholat yang dua kali nih. Dia datang lagi pada Nabi, kemudian dia memberikan salam kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda, faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, kembalilah kamu, sholatlah, sesungguhnya kamu itu belum sholat. Dan itu 3 kali dia ulang. Faqala, sampai 3 kali, ya, ketika sudah 3 kali tadi, ya, dia sudah benar-benar ya benar-benar menyerah lah gitu kan. Kok apa lagi yang kurang-kurang ini, kok saya masih dianggap belum sholat gitu. Faqala walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu, ya, dia katakan, demi zat yang mengutus engkau, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu kan, secara benar. Ma uhsinu ghairahu, saya yang sholat yang saya lakukan ini adalah sudah yang paling terbaik yang saya ketahui. Artinya sudah nggak tahu lagi apakah ada yang lebih baik dari apa yang saya lakukan ini, gitu. Ya, ini adalah yang terbaik. Ya, fa'alim nih, maka ajarkanlah aku. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, nah, faqala idza ta ila sholati fakabbir. Kalau kamu melakukan sholat maka bertakbir, ya, takbir. Nah itu tadi, ya, takbiratul ihram. Jadi Nabi ini mengajarkan rukun-rukun ini, ya, fakabir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, di sini tidak disebutkan nih, ya, tidak disebutkan di sini Al-Fatihah. Seakan bahwa Al-Fatihah ini bukan rukun, gitu loh. Karena intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya meminta kepada orang tersebut, ya, yang dianggap dari sholatnya uh, tidak benar tadi, gitu kan, ya, tidak benar tadi, ya, itu tidak ditekankan di sini Al-Fatihah, gitu, hanya baca aja, yang penting ayat Al-Quran di situ, ya, jadi semacam tidak ada ketegasan. Tapi ini akan dipahami oleh jumhur para ulama, ya, bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi ini ma'aka minal Quran itu konteksnya karena memang Fulan ini orang yang baru, ya, masih baru belajar Islam, ya, ahdul hadis fil Islam katanya, orang yang baru masuk Islam, dan Nabi tahu, oh, dia ini orang yang baru masuk Islam, belum hafal Al-Fatihah, makanya dia bilang tadi, saya tidak tahu yang lebih sholat yang lebih sempurna dari apa yang saya kerjakan ini, ya. Jadi kasusnya asbabul wurudnya jangan, ya. Nah, jadi tidak ada yang katanya yang terbaik yang bisa saya lakukan selain ini. Nah, Nabi itu mengetahui bahwa dia ternyata adalah orang yang memang sama sekali baru masuk Islam dan tidak mengetahui apa namanya, ya, tentang sholat yang sempurna, termasuk bacaan Al-Fatihah. Makanya Nabi mengatakan baca aja yang kamu tahu dari bacaan Al-Quran apapun, ya, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian setelah
dia membaca apa, Nabi menunjukkan dia baca apapun yang kamu tahu dari Al-Quran, kemudian Nabi menyuruh dia ruku, ya. Tsummarka' hatta tatma'inna raki'ah. Jadi kemudian ruku, ya, hingga kemudian kamu merasa tenang dengan rukunya. Nah, artinya dia tuma'nina. Jadi ruku sampai dia rasa nyaman, itu maksudnya. Nah, tuma'nina itu, ya, saat dia sudah nyaman, dia berdiam, itulah tuma'nina. Abi lagi ngisi. Iya, Ya. tapi semua enak banget ya punya mama. Marfa'hat ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Bangkit hingga kamu merasa ta'tadil. Ta'tadil itu berarti benar-benar lurus nih, sedang apa namanya? Tegak, ya, tegak. Ya. Jadi hatta ta'tadilah qa'iman, hingga kamu benar-benar qa'im, tegak berdirinya, gitu kan? Qa'iman. Ya, di situ tidak disebut sebagai tumanina, tapi sebenarnya dalam hadis lain dijelaskan maksudnya itu adalah tumanina, dipertegas. Setelah bangkit tadi tidak, kemudian Nabi mengatakan summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud, ya, hingga kemudian sujudmu itu ada tumanina, ya. Maksudnya tumanina itu adalah setelah kamu sujudnya benar-benar sujudnya benaran gitu, ya, pas gitu, ya, tubuh itu nyaman gitu, ya, baru diam di situ. Setelah itu sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkit duduk di antara dua sujud, ya, dan ada tumanina di situ. Kemudian setelah itu sujud lagi, summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi hingga kemudian sujudnya ada tumaninanya. Summaf'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukan yang seperti tadi dalam semua sholatnya. Nah, nampaknya di setiap aktivitas sholat ini yang bermasalah dari orang yang tidak, yang ini disebut sebagai hadis musi'is sholah, hadis orang yang sholatnya buruk. Ya, sebenarnya persoalan dia itu adalah ternyata dia meninggalkan tuma'ninah dalam penjelasan hadis-hadis yang banyak. Jadi Nabi mengajarkan di sini sebenarnya adalah kesempurnaan dari setiap perbuatan-perbuatan sholat yang dilakukan bukan karena dia meninggalkan aktivitas tadi, kecuali tumanina yang dia tinggalkan. Ya, oleh karenanya makanya orang itu sholatnya itu dianggap tidak sah, itu sholatnya karena dia meninggalkan tumanina. Dan betapa banyak orang yang meninggalkan tumanina dalam sholatnya, maka berhati-hatilah. Ya. Nah, itu yang ke-13. Yang ke-14, rukun ke-14 Bapak Ibu sekalian adalah, ya, duduk akhir. Ya, duduk akhir nih. Duduk akhir yang dimaksud itu adalah mutasyahud, ya. Tasyahud akhir, duduk mutasyahud akhir. Sebentar. Nggak boleh lah. Nah, sujud akhir. Duduk akhir, ya, dan di situ tasyahud akhir. Ya, jadi duduk akhirnya itu rukun ke-14. Dan tasyahudnya di situ adalah rukun ke-15. Ya, tasyahudnya, bukan tasyahud awal, tapi tasyahud akhir. Ya. Tasyahud akhir. Jadi duduk akhir di situ itu rukun yang ke-14, ya. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, ya, dalam sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana kuntu ahfadhukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna wa idza jalasa fi rak'atil akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adati. Nah, di sini Humaid As-Sa'idi, seorang sahabi radhiyallahu anhu, nanti jatuh. Nah, dia menegaskan, ya, tentang bagaimana ciri duduknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, ini kok sudah jam 9 ya? Saya nggak ada ya. Sampai tasyahud akhir. Oke, kita akhir aja ya, nggak terlalu biar saya nggak terlalu panjang. Jadi beliau ini menjelaskan tentang bagaimana sifat duduknya Nabi, ya, saat sholat, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tadi saya sudah jelaskan. Ya, dalam hadis ini dikatakan kalau dia duduk di antara dua sujud, ya,
maka itu seperti tasyahud awal juga itu. Dia duduknya di mana kaki kirinya itu ya diduduki sama pantatnya. Berarti harus dia lipat gitu ya, diduduki sama pantatnya. Kalaupun harus dibentangkan juga tidak masalah, cuma sempurnanya dia duduki. Yang dimaksud diduduki berarti diduduki oleh dua pantatnya. Berarti membentang dari kiri ke kanan, bukan hanya pantat sebelah kiri. Mohon maaf ya. Lalu yang kaki kanannya apa? Ya, sama Maiduna. Ya Allah. Tadi ya. Nah, ini tadi. Nah, ini. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana sifatnya bahwa kaki kirinya didudukin, ya, didudukin oleh pantatnya. Maksudnya adalah didudukin oleh pantat kanan, kiri dan kanan. Berarti harus dibentangin itu, dilipat kaki kiri ya, dilipat, didudukin. Walaupun sempurna saja kalau sah-sah saja sih kalau cuma misalnya didudukin oleh pantat kiri, sah-sah saja sih. Itu masih kategori dudukin. Cuma kan nggak seimbang. Nah, adapun kaki kanannya, ya kata Humaid As-Sa'idi, ya, wa nasaba al-ukhra. Ya, di nasaba itu dibentangkan wa qa'ada ala maq'adati. Ya. Jadi wa nasaba al-ukhra. Ya. Jadi dia dudukan itu kakinya itu seperti ya kaki duduk menempel ya seperti uh, ya seperti pantatnya duduk ya tempat duduknya seperti itu. Jadi intinya di samping kaki kanannya seperti itu. Ya itu sifat duduknya Nabi SAW ya duduk di antara dua sujud ataupun duduk tahiyatul awal dan termasuk terakhir tahiyatul akhir. Lalu di situ tasyahud ya. Tasyahud juga ada sunnahnya tunjuk nanti akan kita bahas tasyahud di situ ya. Kemudian dalam tasyahud itu harus ada ya berarti tasyahud itu bacaan at-tahiyatul mubarakatus salawat. Nah, bacaan yang seperti itu yang namanya tasyahud ya. Di sini intinya dia harus ada tuh bacaan seperti itu karena itu yang disebut dengan tasyahud itu. Jadi yang disebut dengan tasyahud itu bacaan ya bacaan apa namanya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu dan seterusnya itu tasyahud. Nah, lalu kemudian dalam tasyahud itu ada bacaan sholawat ala nabi. Ya, berarti sholawat ala nabi itu rukun ke-16. Lalu kemudian salam yang pertama 17 ya walaupun mungkin saya salah ngitungnya ya tapi saya melihat itu 17. Kemudian niat keluar dari sholat itu 18 berarti kemudian 19 itu adalah tertib. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i salam pertama itu rukun ya. Niat setelah itu niat keluar dari sholat mengakhiri sholat itu 18 rukun ya dan tertib sesuai dengan urutan yang kami sebutkan tadi itu adalah rukun. Baik Bapak Ibu sekalian sampai di situ mohon maaf kelewatan nih ya. Nah, 16 saya kembalikan kepada akhir kita di Alhamdulillah. pimpin ini. Akhir Ustaz Yusuf insyaallah atas pemakaian pemaparan rukun-rukun sholat tadi. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya kita di penghujung kajian pada malam hari ini semoga minta keridoannya atas lebihnya waktu. Insya Allah pahalanya juga tambah banyak ya insya Allah Ustaz. Nah untuk Bapak Ibu semuanya izin menyampaikan bahwasanya insya Allah semoga aktivitas kita pada malam hari ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan pahala yang berlimpah dan semoga keluarga kita, orang-orang terdekat kita Allah jaga dengan penjagaan yang sempurna dan semoga Bapak Ibu semuanya
baik Bapak Ibu atau keluarga, Allah berikan kesehatan yang sempurna juga. Dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam jalan kebaikan, insya Allah. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, mari kita alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf mungkin nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa di chat ya, atau nanti kesempatan berikutnya insya Allah kita jelaskan insya Allah. Ya mungkin banyak pertanyaan di sini, tapi insya Allah kita sempatkan nanti di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, Mas Riki. Mas Riki, sama-sama. Mas Yusuf, Terima kasih Ustadz. hati-hati di perjalanan. Pak Iwan jangan lupa makan. Baik.